Salam sejahtera saudara yang kekasih. Ini merupakan bagian terakhir dari seri pertobatan Aku Seorang Kristen yang akan kita bicarakan. Menyerahkan diri. Itu subtema kita. Menyadari diri berdosa. Mengakui dosa dan menyerahkan diri. Sekali lagi saya katakan bukan urut-urutan yang mutlak. Ya. Karena pertobatan dalam Alkitab seringkali diwakili oleh salah satu istilah tadi. Sadar diri, itu bisa berarti pertobatan juga. Mengakui dosa, itu juga bisa berarti pertobatan. Menyerahkan diri, itu juga bisa berarti pertobatan. Tetapi detail-detail ini kita bicarakan sekali lagi untuk mempertajam. Ya, sehingga kita bisa melihat betul-betul, membedah diri kita dengan sebuah kesungguhan yang utuh. Di mana kita, bagaimana seharusnya kita. Sehingga kita tidak terperangkap pada perangkap yang salah. Saudara, Kisah Rasul pasal 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi pelayanan yang dikerjakan oleh para rasul terus membuahkan banyak hal yang sangat luar biasa. Sampai dikatakan ada kelompok imam juga, sejumlah besar dikatakan. Menyerahkan diri mereka untuk bertobat. Jadi jangan pikir semua imam itu jahat-jahat. Enggak ya. Ada juga yang percaya pada Allah. Percaya kepada Kristus. Nikodemus juga demikian. Menemui Yesus, mempertaruhkan posisinya. Tetapi dengan keberanian dia mengambil sikap itu. Untuk berbicara. Ya. Nah saudara yang kekasih, hari ini kita memikirkan bagaimana kita menyerahkan diri di dalam konteks kehidupan pertobatan. Pengakuan akan dosa harus diikuti oleh penyerahan akan diri. Mengakui dosa sudah kita kerjakan. Mengakui dosa sudah kita sampaikan. Tetapi mengakui dosa tanpa menyerahkan diri bukan apa-apa. Mengakui dosa harus mau menyerahkan diri kepada Kristus. Kita harus berkata, Tuhan ini aku. Aku mau menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Sehingga saudara-saudara, menyerahkan diri menjadi suatu bagian yang sangat penting. Tetapi jangan lupa, penyerahan ini harus bersifat total, tanpa reserve. Penyerahan ini harus bersifat total, tanpa syarat. Kita nggak bisa mengatakan, aku mau menyerahkan diriku kepadamu ya Tuhan. Tetapi, penuhilah keinginanku. Nggak bisa. Aku mau menyerahkan diriku kepadamu ya Tuhan. Tetapi, sembuhkanlah penyakitku. Wow. Saudara-saudara, mau take and give sama Tuhan. Dari mana itu? Aku mau menyerahkan diriku kepadamu, tetapi tolonglah bisnisku. Gak boleh. Tapi mungkin saudara berkata, Pak, saya pernah dengar loh, ada orang berkata seperti itu. Dan Tuhan mengabulkannya. Puji Tuhan. Tuhan sangat baik. Tuhan mengerti kelemahanmu. Tuhan mengerti kesalahanmu. Di dalam kalimat dan statementmu tadi. Jikalau Tuhan mau memenuhi. Jikalau Tuhan mau mengabulkan dan kemudian sakit lalu sembuh. Yang susah lalu bisnisnya tertolong. Jangan pikir karena itu benar. Allah itu Maha Kasih. Dia tahu kelemahan kekurangan kita. Dia tahu kita ini anak kecil. Dia ngerti kok itu. Ya. Sama seperti anak-anak di rumah yang kecil-kecil yang tidak tahu apa yang dia omongin. Kita kan mengerti maksud dia apa. Kita berikan. Tapi kadang-kadang mereka tidak cocok. Kalimat mereka itu semua salah. Tapi kita tahu karena itu anak kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan mengasihani kita. Termasuk dalam kelemahan kekurangan kita. Karena rencana Allah tidak pernah batal hanya karena kelemahan manusia. Tetapi terwujud bukan karena kelebihan manusia. Ingat baik-baik kalimat itu. Oleh karena itu saudara yang kekasih. Di dalam bagian-bagian seperti ini. Menyerahkan diri. Yang satu penyerahan sejati hanya terjadi dari sebuah pengakuan dosa yang jujur dan bukan rekayasa. Sehingga kita mau menyerahkan diri tanpa syarat kepada Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya. Ini menjadi penting. Ini menjadi sangat-sangat krusial. Strategis dalam hidup orang percaya. Penyerahan diri saudara berarti kita meniadakan diri kita sendiri. Wow, ini repot ya. Biasanya sangat cinta pada diri kok. Sekarang meniadakan diri.
Meniadakan diri sendiri. Wah, tidak enak sekali, saudara. Masa aku tidak ada di sana? Masa aku dipinggirkan? Itu kan kursiku. Itu kan singgasanaku. Itu kan kehormatanku. Op, tunggu dulu. Kalau mau menyerahkan diri kepada Tuhan, memang dituntut harus berani meniadakan diri. Pada bagian pertama, aku seorang Kristen, kita bicara. Mau mengikut Yesus berarti sangkal dirimu. Hanya dengan demikian kau bisa memikul salibmu. Karena itu meniadakan diri adalah bagian yang harus kita kerjakan secara aktif, dengan penuh kesadaran, atau kesadaran yang sepenuhnya, seutuhnya. Dan pada waktu kita berani meniadakan diri, maka disitulah kita membiarkan Kristus menguasai diri kita sepenuhnya. Jikalau kita tidak meniadakan diri, maka Kristus tidak akan menguasai hidup kita sepenuhnya. Jikalau Kristus tidak menguasai hidup kita sepenuhnya, apa ini penyerahan dirinya? Maka itu berarti penyerahan dengan syarat. Separuh kita serahkan, separuh tidak. Kristus tidak mau itu. Itu sebab Paulus dengan jujur mengaku di dalam Galatia, pasal yang kedua ayat 20. Pada waktu dia mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu menarik sekali, saudara. Dia sadar betul-betul hidupnya bukan hidupnya lagi, tapi Kristus yang hidup. Dan hidup yang dihidupi, yaitu hidupku yang kuhidupi, kata Paulus sekarang, di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu sebab sekarang aku mau menyerahkan diriku kepada Tuhanku. Maka di situ Paulus mencopot seluruh kebanggaannya. Kebanggaannya sekarang bergeser bukan karena memiliki dirinya, justru karena dia mampu memberikan dirinya. Oleh karena itulah, penyerahan diri berarti takluk menjadi hamba dengan rela, bukan paksa. Saudara, kalau menjadi hamba atau budak begitu di zaman dulu, kalau kita ngerti ya, itu budak itu kan dibeli. Nah, sudah dibeli, tidak ada hak atas dirinya. Tuannya mau apa ini suka-suka tuannya begitu ya. Sehingga secara kasar boleh dibilang nyawanya, hidupnya, masa depannya ya di tangan tuannya. Maka tuannya menjadi Tuhan gitu. Sangat mengerikan sekali. Ya, tidak ada masa depan bagi mereka. Tetapi ketika kita menjadi budaknya Tuhan dalam tanda petik, ketika kita menjadi hambanya Tuhan, awas, ini bukan karena keterpaksaan, karena kita tidak berdaya, sehingga kalau bisa berontak nih, bukan seperti semangat ketika seorang budak dibeli oleh tuannya. Tapi dalam lukisan itu adalah ketidakhakan kita, ketidakbolehan kita untuk mengatakan aku begini. Tidak, nggak ada itu pada konsep budak. Tetapi yang menarik adalah ketika kita menjadi budak dalam tanda petik budaknya Allah, maka kita ditolongnya, diberinya tempat yang terhormat. Ini menjadi sangat luar biasa. Kalau menjadi budak dalam konteks manusia, ya, itu kan tidak terhormat. Nah, ini justru terhormat. Karena dia mengangkat kita. Kita yang nggak layak. Kita yang harusnya binasa, terbuang. Dia mau tebus. Dia mau tolong. Karena itu penyerahan diri kita mesti tuntas. Kita mesti mampu menjadi budak bagi Allah kita. Paulus mengatakan kepada Timotius menjadi prajurit yang tidak menyayangkan dirinya sendiri. Tidak mengindahkan keinginannya kecuali menyenangkan komandannya. Tapi tentu sulit kalau dibayangkan dengan prajurit masa kini. Ya. Apalagi realita kehidupan kita yang kita lihat. Menjadi sulit mencari. Dengan kualitas yang hebat. Karena itu saudara, kita dan penyerahan diri kita harus kita perhatikan. Kita harus menyadari penyerahan diri kita bukanlah keterjajahan. Tetapi secara paradoks justru inilah sebuah kemerdekaan. Mestinya kan kalau saya menyerahkan diri, itu kan namanya saya terjajah gitu ya. Iya dong. Tetapi jangan lupa, ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, justru kita merdeka. Tanpa penyerahan diri tidak ada kemerdekaan, saudara. Tanpa penyerahan diri kita dikuasai oleh setan. Tanpa penyerahan diri kita menjadi budak daripada setan. Tapi dengan menyerahkan diri kepada Allah, di situ kita mendapatkan kemerdekaan. Wow, luar biasa sekali. Oleh karena itulah penyerahan diri dan kemerdekaan sejati itu menjadi penting. Karena itu, kalau Anda total, tuntas menyerahkan diri tanpa syarat, maka Anda merdeka tanpa syarat.
Tapi kalau Anda menyerahkan diri dengan syarat, Anda merdeka dengan syarat. Kalau merdeka dengan syarat, berarti Anda tidak merdeka. Gitu. Karena apa? Karena penyerahan diri dengan bersyarat, itu berarti bukan penyerahan diri. Kita dan penyerahan diri kita adalah secara faktual, kita bebas daripada kuasa dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa seperti yang saya sudah katakan tadi. Kita tidak lagi hidup dalam kendali dan kehendak dosa. Kita dapat sekarang mengatakan tidak, no way terhadap dosa, kan begitu? Kita akan bisa sekarang tegak di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Saudara yang kekasih, secara faktual kita sekarang dimenangkan dari dosa. Sehingga Paulus dengan gagah perkasa berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Wow, luar biasa sekali. Itu teriakan yang penuh dengan iman, saudara. Mengagumkan, menantang maut dan berkata, "Di mana sengatmu?" Padahal maut adalah dewa yang menakutkan dalam kehidupan manusia. Tapi sekarang dia tidak berdaya dan bukan apa-apa di mata Paulus yang sudah percaya kepada Allah. Sangat menarik, bukan? Dia bukan apa-apa lagi. Saudara-saudara yang kekasih, kalau sudah begini, apa yang mau saudara lakukan? Kalau sudah begini, saudara mau hidup seperti apa di hadapan Tuhan? Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang ajaib itu, Tuhan yang luar biasa itu. Karena itu saudaraku, biarlah kita boleh menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangannya. Biarlah kita boleh hidup bergantung dan berharap senantiasa kepada Dia. Biarlah kita menggantungkan seluruh kehidupan kita untuk puji hormat namanya. Karena itu menyerahkan diri berarti memilih dengan sadar menyerah kepada kekuasaan Kristus. Membiarkan Kristus berkuasa atas hidup kita, mengendalikan seluruh hidup kita. Karena kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri. Sekarang kita sudah menjadi milik Dia. Menyerahkan diri berarti berani bergantung secara total, secara mutlak kepada Allah yang hidup. Penyerahan diri yang Kristiani harus merupakan kesadaran sendiri. Sekali lagi, kesadaran sendiri di dalam pergumulan dengan kasih Tuhan. Bukan karena tren. Bukan sekedar sebuah kebaktian kebangunan rohani di mana saudara angkat tangan, mau terima Tuhan lalu mau. Karena apa? Karena orang lain angkat tangan. Karena apa? Supaya orang lain lihat. Karena apa? Oh, sudah kebiasaan di gereja. Apalagi sekedar emosional. Bahkan mungkin semangri mengangkat tangan, mencucurkan air mata. Tapi cuma merupakan kesedihan sesaat yang tidak punya makna. Bukan itu. Penyerahan diri kadangkala terjadi justru di dalam kesendirian dan kesepian malam. Saudara merasakan betul sentuhan dan jamahan Tuhan. Saudara menangis. Saudara merasa indah. Saudara menyerahkan diri sepenuhnya. Oh Tuhan. Perlu sebuah kejujuran. Sehingga kita bisa merasakan. Perlu sebuah kejujuran. Sehingga kita punya keberanian. Keberanian menyerahkan diri kita ke dalam tangannya. Keberanian menyerahkan diri kita. Dan mempertaruhkan masa depan kita. Hidup kita. Di dalam bimbingannya. Saudaraku yang kekasih. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita sudah menyerahkan diri kita? Karena kita sudah masuk dalam pertobatan dan berkata, Tuhan, sekarang aku sadar, aku tidak bisa sendiri. Aku bukan apa-apa. Tapi sebaliknya, bagi saudara yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah jalan, bahkan mungkin sudah pelayanan, jangan. Penyerahan diri kita sudah kita cabut. Sehingga sekarang diri kita menjadi milik kita sendiri. Jangan-jangan penyerahan diri kita sudah tarik kembali. Sehingga sekarang kita bisa hidup semau kita dan sesuka-suka kita. Dengan seluruh memori tentang Allah. Kita mungkin masih punya cerita. Tapi tidak lagi punya kehidupan. Kita mungkin masih punya lagi kisah masa lalu ketika kita mengenal Dia.
tetapi tidak lagi penyerahan di masa kini. Awas, kiranya kita tidak terperangkap. Sekali lagi, tidak terperangkap. Dan saya tidak bosan-bosan menggunakan kata ini. Karena itu jujurlah, lihatlah ke dalam. Saudaralah yang paling tahu siapa saudara. Saya lah yang paling tahu siapa saya. Dan yang paling tahu dari saya dan saudara tentang diri kita masing-masing adalah Tuhan yang hidup. Karena itu, biar kita boleh jujur di hadapan Dia. Biar kita boleh menyerahkan diri kita sepenuhnya dan berkata, buat aku seperti apa yang Kau mau ya Allah. Pukul aku jikalau aku salah, kembalikan ke jalanku, supaya aku jangan tersesat. Tuntun aku, bimbing aku, iya Tuhanku. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang hidup. Biarlah Tuhan menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami, supaya kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dalam penyerahan diri kami sungguh-sungguh utuh. Sehingga kami tidak terjebak pada jalan yang salah, yang akhirnya menyakitkan hati Tuhan. Mari Bapa, tolong kami, tuntun kami, bimbing kami. Di dalam hidup ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur, kami berterima kasih. Kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811 99 10 87, 0811 99 10 87, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Tuhan memberkati.